pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam tangguh, dan salam saudara di hati. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan yang kami hormati Kepala Bidang Kebudayaan, teman-teman pejabat desa tempat dari Cabang Dinas Kesehatan, kemudian yang mewakili Ibu Kepala Seksi dan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Kejuruan dan Mas Pian yang berbahagia ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau Bapak dan Ibu mengganggu waktunya Bapak dan Ibu untuk melaksanakan kegiatan rutinitas pekerjaan hari ini, tetapi izin ini juga merupakan satu hal yang perlu untuk kita lakukan di dalam rangka menyempurnakan dan tertib tentang penyelenggaraan kelas jauh di Kalimantan Utara. Apa yang telah kami bahas sebelumnya, kalau tentang regulasi yang mendasari dibuatnya rancangan peraturan gubernur tentang pendidikan kelas jauh atau PIA di Kalimantan Utara ini, saya kira ini menurut kami sudah cukup jelas, karena ini sudah kami membicarakan sedemikian rupa, termasuk dengan kawan yang kebetulan berkecimpung di bidang kebetulan saya dengan hukum gitu ya, tentang tahun 2003 tentang penyelenggaraan pendidikan, di mana di dalamnya diamanatkan bahwa untuk kelas pilihan atau kelas jauh selanjutnya akan diatur dengan peraturan gubernur di pasal 11. Kemudian pasal 2 ya, peraturan gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi daerah yang dimaksudkan adalah Provinsi Kalimantan Utara, pasal 3 ayat 1 ini. Kemudian mendukung percepatan pencapaian angka partisipasi sekolah, angka partisipasi dasar, dan angka partisipasi murni pendidikan menengah di daerah. Kemudian sasaran pasal 4, pelaksanaan kerja yaitu setiap warga Kalimantan Utara, masyarakat ya, warga Kalimantan Utara berusia 15 sampai 21 tahun yang lulus sekolah menengah pertama atau sederajat dan seterusnya. Kemudian ruang lingkup yang dibahas selanjutnya bab 2 dalam Pergub ini, yaitu ada pasal 5 tentang penyelenggaraan kurikulum, kemudian peserta didik, sarana prasarana, pendanaan, penjaminan mutu, pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Jadi kita masuk kepada penyelenggaraan pasal 6. Pemerintah daerah menyelenggarakan kelas jauh pada pendidikan jalur formal, jenjang pendidikan menengah Pak, yang menjadi urusan kita, jenjang pendidikan menengah melalui dinas sesuai dengan kebutuhan, dan selalu sesuai dengan kebutuhan. Jadi melalui dinas pendidikan maksudnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya penyelenggaraan kelas jauh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan membuka kelas jauh yang menginduk kepada sekolah terdekat. Ya, sekolah terdekat yang maksudnya tadi itu satuan pendidikan SMKN dan SMA. Pertimbangan untuk membuka kelas jauh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sama pembahasan yang di atas. Ada beberapa faktor, tapi faktor yang paling menonjol kalau kita di Tarakan ini Pak di sini, karena di Kalimantan Utara adalah faktor geografis. Kami sudah mendapatkan gambaran kedutaan dari kabupaten kota, kira-kira kelak ini selain di Tarakan yang sudah dilaksanakan, di mana lagi memungkinkan dibuka. Antara lain itu di Kecamatan Baru, Long itu, saya lupa nama apa, di Kecamatan Baru yang di Malinau, kemudian dinunukan minta jadi busana. Nah, ini contoh-contoh ya. KTT itu di Murukbian dalam bentuk tim untuk melaksanakan studi kelayakan. Jadi tidak dengan cara ada studi kelayakan yang dilakukan. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas sekretaris dinas, kepala bidang pembinaan pendidikan menengah, SMK kalau SMK, SMA kalau SMA yang tadi dibuka, gitu ya. Kemudian kepala bidang pembinaan ketenagaan, kepala cabang dinas setempat di mana tidak dibuka. Kemudian kepala seksi urusan pendidikan menengah di cabang, yang di cabang maksudnya SMA kalau SMA, SMK kalau SMK, dan koordinator pengawas. Ya, 3 tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertugas melaksanakan kajian studi kelayakan. Diadakannya kelas jauh
pada satuan pendidikan menengah. Pasal 8, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal 3 setidaknya memuat nih Pak. Di setidaknya artinya sekurang-kurangnya memuat beberapa hal ini, latar belakangnya sampai dengan kesimpulan. Ya. Kemudian pasal 8 ayat 2, laporan hasil studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim tadi itu disampaikan kepada kepala dinas. Kepala dinas menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melalui surat keputusan penetapan penyelenggaraan kelas jauh. Jadi tidak dengan serta-merta, tetapi dibuka, tetapi tentu harus ada kajian yang mendasari perlu pentingnya dibuka kelas jauh. Karena di awal tadi disebut dengan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Penyelenggaraan kelas jauh didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah serta memperhatikan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berpihak pada kepentingan peserta didik. Nah ini mengangkat dari yang ini. Jadi intinya bahwa semuanya didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada peserta didik, tetapi tetap memperhatikan kearifan lokal sebagai bentuk daripada merdekanya sekolah melaksanakan IKN, implementasi kurikulum merdeka. Pasal 10, dalam penyelenggaraan kelas jauh, dinas bertanggung jawab. Ini tanggung jawabnya Pak ada sampai dengan A, B, C, D, 7 tanggung jawabnya dinas pendidikan. Melakukan pemetaan, menetapkan SMA SMKN, mensosialisasikan program, menjamin ketersediaan pendidikan tenaga pendidikan, mendukung pembiayaan, memfasilitasi ketersediaan sarana prasarana, kemudian melakukan pendampingan dan pembinaan program kelas jauh. Pendampingan ya, di sini nanti ada peran pengawas sebagai bagian dari dinas pendidikan. Pasal 11, sekolah penyelenggara nanti diganti satuan pendidikan ini Pak ya. Melayani paling banyak 36 peserta didik dalam satu rombongan belajar dengan paket keahlian. Jadi melayani paling banyak 36. Rombel Pak. Rombongan belajar. Nah ini bahasa rombongan belajar dalam satu rombel. Jadi dalam satu rombel Pak. Dalam satu melayani paling banyak 36 peserta didik dalam satu rombel yang sama untuk SMK. Memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jadi harus ada tekanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, karena wilayah-wilayah yang kita masukkan tadi karena kondisi geografis jangan kan berinternet, ada yang jaringan memang nggak ada. Tetapi kan seperti kalau yang dibuka di Tarakan ya tidak menafikan pembelajaran dilakukan secara online gitu. Oke, baik. Sekolah penyelenggara kelas jauh melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Nah ini Pak tanggung jawabnya. Wajib memiliki dan mengembangkan sistem pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, memiliki sumber daya dan akses terhadap sumber daya untuk menjamin terselenggaranya interaksi pembelajaran antara pendidik, peserta didik dan peserta didik secara intensif, menyediakan sumber belajar berbasis TIK sesuai dengan standar nasional pendidikan, kemudian menyediakan panduan akademik dan administrasi lainnya yang diperlukan dalam menyelenggarakan penyelenggaraan dan pengelolaan kelas jauh. Khusus untuk SMKN Pak, di ayat 3 pasal 11, khusus untuk SMKN wajib menyediakan sumber daya praktik kejuruan atau memiliki akses ke dunia usaha, dunia industri, dunia kerja bagi peserta didik untuk melaksanakan praktik kejuruan. Kemudian B, memiliki akses ke dunia kerja, dunia industri, dunia kerja bagi peserta didik untuk melaksanakan praktik kerja lapangan. Jadi ini yang dimaksud yang B ini berbeda dengan yang apa? Kalau yang B itu adalah PKL-nya, yang A itu adalah praktik kejuruannya yang biasa dilaksanakan di sekolah. Kalau di sekolah tidak memungkinkan, misalnya di kelas jauhnya yang tempatnya menjauh di sana,
harapannya ada semacam paguyuban. Jadi berbeda dengan komite ceritanya ini Pak. Paguyuban orang tua atau wali yang anak-anaknya bersekolah di kelas jauh. Saya kasih satu contoh seperti ini Pak, misalnya yang diutarakan SMA 2 itu adalah Tanjung Pasir. Idealnya masyarakat ya, orang tua atau wali siswa yang bersekolah di Tanjung Pasir itu kalau bisa, makanya disebut ini dapat membentuk, tidak wajib. Kalau memang sekolahnya tidak perlu dibantu oleh paguyuban orang tua siswa di kelas jauh itu, nah boleh dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Jadi sekolah induk dapat membentuk paguyuban orang tua atau wali peserta didik kelas jauh. Anggota paguyuban kelas jauh beranggotakan, ini bahasanya nanti ya nih. Paguyuban kelas jauh beranggotakan orang tua wali peserta didik yang masih aktif, komunitas sekolah, tokoh masyarakat yang peduli di pendidikan. Dan anggotanya terdiri atas orang tua wali yang anaknya masih aktif, kemudian komunitas sekolah, ini komunitas sekolah yang akan dibangun kita, atau tokoh yang peduli terhadap pendidikan. Pengurusan paguyuban kelas jauh ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah induk. Apakah yang maksud sekolah induk? Nah itu ada di definisi di depan kepala ini. Pasal 4 ayat 4, paguyuban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berperan dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan memberi masukan, pertimbangan dan dukungan sumber daya serta pengawasan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini pasal 13 tentang paguyuban. Selanjutnya pasal 14 tentang kurikulum. Kurikulum kelas jauh berlaku sama dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah induk dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik peserta didik atau siswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurikulumnya sama tetapi tetap ada memperhatikan karakteristik peserta didik sesuai dengan semangatnya kurikulum merdeka. Jadi bisa ada pembeda antara sekolah induk dengan sekolah kelas jauh ya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan memang begitulah Pak kurikulum merdeka sekarang. Tidak harus diperlakukan sama. Kemudian ayat 2, kegiatan pembelajaran peserta didik kelas jauh dapat dilakukan secara tatap muka. Ini Pak yang saya sebutkan tadi. Ada kata daring, ada kata ada kata tatap langsung gitu ya. Jadi kegiatan pembelajaran peserta didik dapat dilakukan secara tatap muka langsung dan atau secara tidak langsung. Dan atau dalam sebuah peraturan itu bermakna dua, boleh daring dan boleh langsung dan tidak langsung, boleh langsung atau tidak langsung, atau boleh dua-duanya. Dia bisa misalnya tatap muka langsung, dia bisa daring murni, bisa perpaduan antara keduanya. Silakan sekolah yang memilih sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan pertimbangan keperluannya. Kemudian selanjutnya, ini juga yang tidak kalah pentingnya pasal 3 ayat 3. Kegiatan pembelajaran peserta didik kelas jauh sewaktu-waktu dapat dilakukan di sekolah induk disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Ini sudah dilaksanakan di Tarakan. Jadi sewaktu-waktu anak Tanjung Pasir itu datang belajar di SMA 2, tapi sekali lagi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kalau tadi misalnya contoh ya yang disebutkan disampaikan Pak Imam sama saya Kepala Subbakar Usaha Madinah belum menyampaikan sulit Pak dijangkau itu naik pesawat dulu, habis naik pesawat terus cari mobil kabin untuk sampai ke tempat itu masih berjam-jam. Ya tentu akan sulit melaksanakan kegiatan belajarnya karena di dalam ketentuan ini disebutkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Ya silakan kalau memang itu di pasal berapa ya 13 sama 19. Ini mungkin saya mau tanya Pak. Ya. Apa bedanya paguyuban dan komite sekolah ya? Oke. Kenapa kita patut tidak dikembalikan? Oke, satu ya, saya ulangi. Saya kalau kita membuka ketentuan mengenai Permendikbud nomor 12 kita ada memang disebut tadi paguyuban kelas ya. Paguyuban kelas. Jadi komite sekolah itu membawahi seluruh sekolah, satu sekolah. Kalau paguyuban itu paguyuban kelas perkumpulan orang tua di dalam satu kelas. Nah yang kita buat ini, kita buatkan dalam regulasi adalah paguyuban kelas jauh yang ada di sono. Ya, supaya kita minta bentuk kepedulian daripada orang tua atau wali bagi anak-anaknya yang sekolah di situ Pak. Misalnya contoh di Tanjung Pasir. Kalau Tanjung Pasir mungkin
SMA Tunaras tidak perlu Pak, karena orang tuanya bisa rapat dengan kami, bisa undang. Ya kan, makanya disebutkan di pasal 1 ayat 1 itu dapat membentuk, tergantung pertimbangan sekolah Pak. Jadi kata dapat itu tidak berarti wajib. Tapi kalau misalnya di rumah kalimat itu begini, ya, sekolah induk membentuk, nah itu wajib dibentuk. Gitu, jadi seperti yang kita contohkan katakanlah ya, di Besok Ilir misalnya, saya belum pernah ke sana. Usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, Pak, kamu sekali nanti Besok Ilir Pak, SMA, kata beliau, karena di Besok Ilir itu belum ada SMA-nya, adanya di Besok. Itu jauh nggak Besok Ilir sama Besok? Kalau misalnya itu jauh, ya kan, tidak ada kemungkinan misalnya hanya ada satu kepengurusan komite antara sekolah induknya di SMA Besok itu dengan Besok Ilir, berarti bagus dibentuk di sana paguyuban Pak. Oke ya, gitu Pak ya. Jadi ada pembeda Pak, ada pembeda. Ini khusus. Makanya di sini kita tidak memaksakan redaksi kalimatnya di dalam pasal 3 ayat 1 tadi lebih kepada boleh ya sesuai dengan kebutuhan. Tenaga pendidik bla 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 bla, guru, saya kira ayat 1 dan ayat 2 sudah kita bahas Pak ya. Sekarang yang ayat 3-nya muncul tenaga kependidikan. Sekolah induk dapat menugaskan tenaga kependidikan untuk melaksanakan kegiatan administrasi di lokasi sekolah jauh, kelas jauh sesuai kebutuhan. Jadi ini selalu bahasanya sesuai kebutuhan dan dapat. Ya kan? Kenapa dia pakai dapat? Sekali lagi, jika sekiranya memang itu tidak jauh, hanya ditempuh misalnya sekitar 30 menit, mungkin dirasa tidak perlu. Tapi kalau misalnya yang lokasinya sampai ditempuh berjam-jam berhari-hari dengan medan yang sulit, dengan pembiayaan yang sulit untuk menempuh mencari hal itu, tentu di situ harus siapkan minimal 1 tenaga administrasi. Gitu ya. Jadi ayat 3 itu sekolah itu dapat menugaskan tenaga kependidikan, staf administrasi maksudnya, untuk melaksanakan kegiatan administrasi di lokasi kelas jauh sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan boleh 1, boleh 2, dan boleh tidak, boleh dibentuk, boleh tidak dibentuk. Ayat 4 ini juga penting bagi teman-teman yang ditugaskan untuk mengajar atau ditugaskan untuk bersekolah di sekolah ini supaya jadi motivasi. Tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang bertugas pada kelas jauh berhak memperoleh kompensasi atau dengan khusus transportasi. Ada hal-hal yang kurang berkenan di atur. Oh, itu yang sekarang. Saya iri ya, Assalamualaikum